Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rali Nur Ibrahim, NIM saya 4161731005. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tugas besar 3 saya pada mata kuliah Total Productive Maintenance atau TPM yang dipimpin oleh dosen Bapak Didi Junaidi, ST.MT. Pada kali ini saya akan mereview terkait jurnal yang telah saya kerjakan dengan rincian sebagai berikut. Untuk judulnya ialah Total Productive Maintenance Review dan Overall Equipment Effectiveness Measurement. Nama jurnal Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. Volume dan halaman volume 4 page 385 sampai 401. Tahun 2010, penulis Osma Taisir R. Almenazal. Review Rali Nur Ibrahim pada tanggal 14 Oktober 2021. Latar belakang jurnal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemeliharaan adalah kegiatan tradisional di mana semua perusahaan menerapkan tanpa mengetahui pentingnya. Tetapi, setelah perbaikan dalam strategi produksi dan meningkatkan fleksibilitas lini produksi untuk menghasilkan berbagai macam produk-produk yang berbeda, kebutuhan akan strategi pemeliharaan yang baik menjadi lebih besar, dan khususnya di masa sekarang karena otomasi dan mekanisasi skala besar, ketersediaan pabrik yang lebih tinggi, kualitas produk yang lebih baik, dan masa pakai peralatan yang lama telah dianggap cukup signifikan. Saat ini banyak perusahaan yang telah berfokus untuk mengoptimalkan asetnya, menggunakan peralatan secara efektif, dan salah satu bagian utama dari perusahaan adalah Departemen Pemeliharaan. Karyawan-karyawan yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan. Gagasan utama di balik pemeliharaan adalah membuat suku cadang dan mesin siap untuk digunakan dalam waktu yang telah ditentukan dengan operator atau sumber daya yang lebih sedikit. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas tujuan dan manfaat penerapan total productive maintenance dan juga akan berfokus pada menghitung efektivitas peralatan secara keseluruhan di salah satu perusahaan baja di Yordania, dan juga membahas apa yang disebut dengan 6 besar kerugian dalam industri. Permasalahan yang timbul. Dalam perusahaan terdapat 3 stasiun kerja, yaitu oven, die dan pemotongan, workstation. Dari ketiga stasiun ini sering terjadi permasalahan seperti 1. Kerusakan peralatan dan perlambatan penyesuaian dan setelan mesin. 2. Sering terjadi penghentian jangka pendek untuk restart dan startup. Yang ketiga, cacat atau kehilangan kualitas. Model penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 15 hari kerja. Perusahaan memproduksi berbagai jenis baja dan menggunakan berbagai jenis plat. Dalam industri produksi terus-menerus terdapat 3 stasiun kerja seperti yang dijelaskan tadi. Perusahaan memiliki catatan lama untuk pekerjaan, pemeliharaan sebelumnya, dan lini produksi. Dari ini hasilnya ialah perusahaan selanjutnya akan mengumpulkan data untuk mengukur OEE yang akan diberikan indikasi di mana kita dapat menemukan kesalahan atau titik lemah. Perhitungan OEE akan tergantung pada 4 persamaan utama. Yang pertama digunakan untuk menghitung ketersediaan yang dijelaskan dari tabel 2 dan 3. Kita dapat mengetahui beberapa lama downtime dan beberapa waktu operasi. Kemudian kita dapat menggunakan persamaan untuk mengetahui ketersediaan lini produksi. Penelitian ini dilakukan selama 15 hari kerja pada bulan September 2007. Semua hari adalah hari kerja normal dan hari libur adalah akhir pekan, tidak diperhitungkan dalam penelitian ini. Tetapi jika kita ingin menghitungnya, hanya ada 4 akhir pekan yang akan memperpanjang masa studi ini menjadi 19 hari. Maka operasional teoritisnya adalah 19 hari kerja dikali 24 jam per hari sama dengan 456 jam. Dan waktu operasionalnya yang tersedia adalah 19 hari dikurangi 4 hari sama dengan 15 hari. Dan hanya ada 2 shift dengan 10 jam per shift. Waktu yang digunakan untuk operasional adalah 15 hari dikali 2 shift dikali 10 jam sama dengan 300 jam.
dan ada penghentian atau jeda 1 jam per satu shift, yaitu 15 jam dengan total 300 jam dikurangi 15 jam sama dengan 285 jam waktu operasional yang tersedia. Di sini bisa dilihat untuk tabel kedua dan tabel ketiga. Dari hari pertama sampai hari ke-15 di sini sudah terperinci semua. Downtime-nya 36 menit, 85 menit, 172. Jadi setiap hari pasti ada downtime atau waktu jeda, entah itu untuk startup atau ada permasalahan. Di Jordan Steel Company, mereka tidak pernah berpikir untuk memiliki sistem yang menghitungkan kinerja mereka. Sementara mereka memiliki OEE standar sejak pemasangan saluran. Namun tanpa perhitungan kami tidak dapat memperbaikinya. Kami memiliki kinerja perusahaan secara keseluruhan. Efektivitas peralatan adalah 55%, di mana ketersediaan lini adalah 76%, dari waktu produksi dan kinerja adalah 72%, sedangkan untuk kualitas adalah 99,6%. Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan antara pengukuran dunia dan pengukuran perusahaan. Dari pengukuran perusahaan, availability-nya 76%, dengan standar dunianya adalah 90%. Performa di perusahaan 72%, standar dunianya 95%. Untuk quality-nya 99% untuk di perusahaan, sedangkan untuk standarnya 99% untuk di dunia. Seperti yang dilihat pada tabel tersebut, perusahaan mencapai faktor kualitas kelas dunia, dan seperti ini disajikan atas perusahaan memiliki sertifikat ISO 9001-2000 pada tahun 2005, dan mereka menerapkan sistem pengukuran dan inspeksi kualitas yang kuat, mulai dari persediaan bahan baku hingga barang dalam proses selesai dengan persediaan barang jadi. Tetapi perusahaan perlu bekerja keras untuk meningkatkan sistem mesin mereka untuk mengurangi waktu yang banyak terbuang atau downtime. Kesimpulannya ialah dengan menerapkan strategi TPM, perusahaan dapat menghilangkan sebagian besar pemborosan yang terjadi, seperti pemborosan waktu saat penggantian atau kerugian waktu saat peralatan itu berhenti. Dengan strategi pemeliharaan, tanggung jawab pemeliharaan adalah tanggung jawab semua operator dan teknisi. Kesalahan breakdown akan diselesaikan secepat mungkin. Ketika terjadi pemeliharaan, operator harus ikut andil dalam perbaikannya, karena yang paling dekat dengan mesin ialah operator itu sendiri. Ada 3 teknik utama yang akan berdampak sangat baik untuk meningkatkan lini produksi dan membuat proses pemeliharaan lebih efektif: CMMS, rencana produksi, dan SEMD. Teknik-teknik tersebut akan membentuk perusahaan untuk beroperasi pada tingkat kinerja yang tanpa kerugian. Manfaat dari proyek ini adalah memberikan mereka kesempatan untuk mengetahui teknik terbaik apa yang dapat mereka terapkan yang akan meningkatkan kinerja mereka. Menghitung OEE juga memberikan perusahaan di mana mereka berada dan titik lemahnya ada di mana. Mungkin untuk itu saja terkait tugas besar 3 kita untuk mata kuliahan TPM. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf, dan mungkin saya akhiri untuk presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.